Dahlan Iskan. Dan webinar pada malam ini dengan topik peranan BUMN dalam pemulihan ekonomi nasional merupakan webinar ketiga yang dilaksanakan oleh Pusat Studi BUMN. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hari Azhar Aziz, MA, anggota 6 BPUPlik Indonesia. Keynote speaker webinar malam ini. Dan juga kepada para panelis yang terhormat Bapak Heri Sulistyo dari UNR, Bapak Lutfi Nur Roshidi dari UNR Surabaya, Bapak Hari Soekarno dari Universitas Jember, dan studi BUMN. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Doni Satria. Ada Bapak, dipersilahkan. Kepada Pak Doni dipersilahkan, Pak. Tes. Halo, tes. Ya, iya Pak. Oke. Tadi saya sudah bicara, tapi ternyata ini. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Gita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta seminar malam ini yang hadir. Terutama kali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hari Azhar Aziz yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi kita malam ini. Kemudian juga kepada Pak Nusron sudah hadir. Pak Nusron sudah hadir, hanya beliau ntar lagi sambil akan gabung. Tapi beliau sudah masuk. Oke, terima kasih juga untuk malam ini Pak Nusron Wahid yang juga sebagai salah satu narasumber kita di dalam diskusi malam ini, dan kepada narasumber lainnya yang hadir malam ini, Mas Lutfi, Mas Heri, Mas Rahman, dan Pak Hari ya. Hari ini merupakan rangkaian ketiga dari rangkaian diskusi yang dilaksanakan oleh Pusat Studi BUMN. Di sini tujuan utamanya adalah menjaring isu dan gambaran-gambaran umum yang nanti menjadi ya bagi kita semua para peneliti dan bagi para akademisi yang lain, juga bagi masyarakat umum untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi dan potensi BUMN dalam perannya sebagai motor penggerak ekonomi pasca krisis ini. Ya, dalam situasi krisis dan pasca krisis. Itu yang kita harapkan bisa kita dapat isu dan solusi kalau jika memungkinkan. Nah, itu mungkin akan disimpulkan oleh Bapak Samsul Anam sebagai moderator yang akan menyampaikan nanti di akhir. Saya harap diskusi ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi sebagai akademisi yang ingin mendapatkan masukan-masukan sebagai berbagai isu terkait dengan bagaimana BUMN berperan dalam menghadapi krisis di dalam perekonomian Indonesia. Selamat berdiskusi, selamat melaksanakan seminar, saya ucapkan, dan untuk itu saya kembali serahkan kepada Mbak Gita sebagai host pada acara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak atas sambutannya.
Selanjutnya, adapun yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini adalah Bapak Syamsul Alam. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Kendari. Beliau juga sebagai staf mengajar di Universitas Halu Oleo dan salah satu inisiator berdirinya Pusat Studi BUMN. Kepada Bapak Syamsul Alam, waktu dan tempatnya dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Hari Azhar Aziz, MA, narasumber kita pada malam hari ini. Ada Mas Nusron juga sudah bergabung. Kemudian ada penanggap dan panelis teman-teman dari Pusat Studi BUMN. Ada Pak Abdurrahman Parisi, kemudian ada Pak Hari Soekarno dari Universitas Jember. Kemudian ada Mas Heri Sulistyo dari UNS Solo dan Mas Lutfi dari Unair Surabaya. Dan telah bergabung juga kurang lebih ada 300-an partisipan. Juga ada yang sementara mengikuti live dari Facebook melalui kanal Pusat Studi BUMN. Baik, seperti biasa di diskusi atau webinar kita pada kesempatan hari ini, kita akan mendahului diskusi kita dengan mendengarkan pemaparan dari narasumber dan kemudian akan ditanggapi secara bergantian oleh panelis yang telah hadir juga pada kesempatan ini. Kemudian di akhir sesi nanti kita akan coba berdiskusi dan setelah itu kita akan kira-kira menarik benang merah atau kesimpulan dari percakapan atau diskusi kita pada kesempatan hari ini. Sekedar informasi, Bang Hari adalah saat ini anggota 6 BPKRI, beliau juga kita kenal sebagai ekonom senior. Beliau pernah di Ketua Badan Anggaran DPR RI dan pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 11 yang juga menjadi mitra dari BUMN, kalau saya tidak keliru kurang lebih seperti itu. Kemudian Mas Nusron sudah bergabung juga, politisi dari Partai Golkar, anggota Komisi 6 DPR RI yang juga menjadi mitra dari BUMN. Baik, di kesempatan pertama, kami untuk tidak berlama-lama, kami memberi kesempatan kepada Bang Hari terlebih dahulu untuk kira-kira memberikan kita overview sejenak berkaitan dengan situasi perekonomian yang kita hadapi saat ini, yang beberapa negara bahkan rilis terakhirnya sudah memasuki krisis, seperti Singapura sudah mendeklar ada krisis, meskipun ini tidak belum terlihat implikasinya yang serius di kawasan, tapi naga-naganya dia akan segera menular ke berbagai negara, termasuk kalau ke Indonesia mungkin akan bisa sampai juga ke daerah-daerah. Nah, BUMN menjadi salah satu tumpuan harapan, dalam usaha untuk menahan laju krisis atau pendalaman perlambatan ini. Dan kita mendengar perspektif Bang Hari dan Mas Nusron nantinya berkaitan dengan seperti apa sih BUMN peranannya untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi saat ini. Kami beri kesempatan kepada Bang Hari terlebih dahulu. Kami persilakan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini ada Nusron, sahabat saya lama di DPR. Dulu sama-sama di Komisi 11 yang memang terjadi perbenturan antara Komisi 11 dengan Komisi 6 di zaman saya dan Nusron waktu itu. Soal keuangan BUMN itu menjadi wewenang Komisi 11. Soal korporasinya itu wewenang Komisi 6. Tapi beberapa periode yang lalu, kalau tidak salah, seluruhnya diambil oleh Komisi 6. Tapi saya mendengar sekarang sudah kembali seperti sebelumnya, yaitu soal keuangannya di Komisi 11 dan korporasinya di Komisi 6. Kalau di pemerintahan itu dibagi dua, yaitu pemegang sahamnya itu adalah Menteri Keuangan, kalau undang-undang BUMN-nya. Kalau Menteri BUMN itu adalah kuasa pemegang saham. Jadi di zaman Orde Baru bahkan
itu Dirjen. Saya ingat betul waktu itu Pak Mar'i Muhammad menjadi salah satu Dirjen di Kementerian Keuangan yang membidangi BUMN. Beberapa saat sebelum berakhirnya Orde Baru, baru ada Kementerian BUMN. Kementerian BUMN ini ternyata kalau dilihat dari segi anggarannya lebih besar bahkan dari APBN. Kalau APBN kita sekarang ini sekitar 2.700 triliun, BUMN itu asetnya saja itu sudah hampir lebih 8.500 triliun. Tetapi ekuitasnya itu tidak lebih dari 2.500 triliun. Liabilities-nya atau utang-utangnya itu sekitar 5.000 triliun. Kalau kita memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945, itu poin yang dasarnya itu adalah segala usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu yang sampai sekarang definisinya masih kabur. Apa saja yang dimaksud dengan menguasai hajat hidup orang banyak? Listrik misalnya. Apakah iya betul itu harus dikelola oleh BUMN? Selama ini dikelola oleh BUMN. Misalnya BBM oleh Pertamina. Bank-bank. Kita memiliki 4 bank yang BUMN itu, dan yang terbesar adalah bank BRI. Dulu kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menguasai hajat hidup orang banyak itu supaya tidak terjadi natural monopoli yang itu dikecam oleh banyak negara, tidak boleh. Tapi dalam kenyataannya natural monopoli ini juga dikuasai oleh BUMN. Kecenderungannya adalah begitu dikuasai oleh negara, negara ini dipilih oleh rakyat melalui partai politik, maka partai politik tentu menguasai pemerintahan. Dan karena itu juga ikut mempengaruhi pengelolaan BUMN. Orang-orang di Kementerian BUMN khususnya itu umumnya tidak bisa terlepas daripada pengaruh orang-orang di partai politik. Kan sudah ada kecaman misalnya 6.200 direksi dan komisaris itu oleh mantan anggota DPR disebut itu adalah orang-orang titipan semuanya. Nah, yang menjadi masalah sepanjang titipannya itu sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMN dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, saya kira tidak ada masalah. Nah, apa saja yang poin yang kita mau lihat sebenarnya dari BUMN ini? Kalau dilihat dari jumlahnya itu yang BUMN itu sekitar 147. Dan itu menurut catatan saya ada sekitar 12 yang cukup signifikan. Seperti PLN, kemudian BRI, kemudian Mandiri. Nah, ini 3 BUMN yang asetnya di atas 1.000 triliun. PLN misalnya itu 1.300 triliun. BRI itu 1.200 triliun. Yang Mandiri itu sekitar 1.200 triliun. Di bawah itu 9 lainnya seperti Pertamina itu 918 triliun, BNI 46 itu 800 triliun, BTN 300 triliun, Telkom itu 249 triliun, Taspen 231 triliun, kemudian ada di bawahnya lagi
Indonesia Asahan Aluminium, Pupuk Indonesia, Waskita Karya, dan Perkebunan Nusantara 3. Itu yang asetnya antara 100 sampai tadi di bawah 1.000 triliun. Di bawah yang sisanya yang dari 147 itu di bawah 100 triliun. Belum lagi kita hitung anak perusahaannya dan cucu perusahaannya. Saya membaca Menteri BUMN sekarang itu mau mengkonsolidasi anak perusahaan dan cucu perusahaan kepada core bisnis BUMN. Karena dulu kita sering mengapakan itu yang namanya anak perusahaan dan cucu perusahaan itu sama sekali tidak ada relevannya dengan core bisnis BUMN yang dikerjakan. Apa yang kita harapkan misalnya dari BUMN ini, kalau dia menguasai hadap ide orang banyak, berarti dia menyediakan apakah itu lapangan pekerjaan, apakah itu komoditi dan jasa yang menjadi hajat hidup orang banyak. Dan kalau dilihat dari sumbangannya pajak misalnya, pajak BUMN itu tidak banyak, sekitar 130-an triliun. Dividennya itu sampai 5 tahun terakhir tidak lebih dari 45 triliun. Angkanya itu kalau kita lihat dari 2014 itu 40 triliun dividennya, dan 2018 itu 45 triliun. Coba bayangkan saja, kalau 8.000 triliun aset BUMN itu ditanam saja di bank dengan bunga rata-rata 10%, berarti setiap tahun dividennya atau bunganya itu 800 triliun. Bukan ini dividennya cuma 45 triliun. Jadi sangat itu yang selalu dulu waktu saya di DPR sering mengemukakan, sangat tidak proporsional antara dana yang dipisahkan oleh negara untuk membangun BUMN dengan manfaatnya. Jadi baik itu manfaat pajak, manfaat tenaga kerja, manfaat jasa dan barang atau komoditis yang disediakan, dan seterusnya. Jadi memang harus menjadi perhatian sejauh mana sebenarnya peran negara dalam konteks BUMN. Jadi kalau kita lihat PDB kita itu kurang lebih sekitar 13.000 triliun. Jadi APBN kita itu sekitar sebutlah 3.000 triliun. Jadi tidak lebih dari 30% perekonomian Indonesia itu APBN, dan lebih 50% perekonomian kita itu adalah BUMN. Jadi dari 13.000 triliun, 8.000 triliun itu adalah BUMN. Jadi hampir boleh dikatakan seluruh darah perekonomian kita itu lebih dari 60% itu ditentukan oleh BUMN. Jadi Menteri BUMN itu menurut saya lebih berpengaruh daripada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu cuma menguasai 2.700 triliun, sekarang Menteri BUMN menguasai 8.000 triliun. Jadi kalau berpolitik di situ, berpolitiknya Menteri BUMN menjadi sangat signifikan di dalam menentukan hidup dan kehidupan perekonomian rakyat Indonesia. Jadi saya setuju sekali dengan studi BUMN ini, kalau bisa dikaji lebih jauh, BUMN mana yang menjadi beban. Dulu kita mengatakan ada yang profitnya tinggi, kemudian memberikan jasa atau sebagai penyedia jasa dan barang bagi masyarakat juga tinggi. Ada yang profitnya tinggi tapi konteks jasanya tidak terlalu tinggi.
Ada 4 kuadran waktu itu kita sering mengatakannya itu. Nah, yang harus menjadi perhatian adalah kuadran yang secara bisnis itu oke, tapi secara sosial juga oke. Tapi secara bisnis oke, sosial tidak oke, apakah perlu terus kita BUMN-kan? Apalagi kalau bisnisnya tidak oke, kan banyak ini BUMN yang berutang. Sosialnya juga tidak oke. Apakah itu perlu diteruskan, dipelihara? Ada PMN, sekarang saja PMN ini yang dalam tahun 2020 ini mencapai 153 triliun. Ini PMN yang menurut Perpres 72 itu 53 triliun. 72 2020 yang APBN ini. Kemudian ditambah lagi Perpres 54 2020 itu kurang lebih 152 triliun. Itu bermacam-macam berkaitan dengan dampak ekonomi dari situasi COVID sekarang. Nah, kami sekarang di BPK sudah mengambil keputusan untuk menyelidiki seluruh anggaran COVID ini yang totalnya 695,2 triliun itu yang sudah mulai dideklar Maret lalu sampai Desember lalu. Kita akan periksa sampai sejauh mana itu, termasuk juga kaitannya. Jadi kita sudah bentuk tim termasuk manfaat peran BUMN, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks yang kaitannya yang saya sering perjuangkan dulu di DPR, yaitu itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 23 ayat 1 bahwa APBN dan APBD itu harus mengandung 3 unsur melekat, terbuka, bertanggung jawab, dan berguna untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi 695 triliun anggaran COVID ini, apa mungkinkah bisa membuat kemakmuran rakyat sebesar-besarnya? Misalnya, kan diperkirakan pertumbuhan ekonomi negatif. Kemudian lapangan kerja beberapa pihak, termasuk BPS, termasuk Kadin, sudah menyebut antara angka 6 sampai 9 juta yang akan di PHK. Berarti itu menambah tentang pengangguran. Kalau pengangguran bertambah, berarti kemiskinan bertambah. Karena saya sering mengatakan bahwa kemiskinan itu 90% isinya adalah pengangguran. Orang yang miskin secara struktural itu karena pengangguran. Miskin secara alamiah itu adalah yang memang harus dibantu oleh negara. Itu karena anak yatim, orang tua jompo, janda-janda tua. Nah, saya sering bercanda, tidak termasuk janda-janda muda, karena janda-janda muda itu banyak yang memberikan perhatian. Tapi janda tua, janda orang tua jompo dan sebagainya, yatim piatu, itu memang harus dipelihara itu sudah mandat dari Undang-Undang Dasar. Jadi artinya 10%. Kalau misalnya angka orang miskin naik dari 25 menjadi 26 triliun, 10%-nya berarti itu yang kita bisa sebut sebagai sekitar 2 sampai 3 juta. Itu adalah yang miskin secara alamiah yang harus dibantu masuk dalam anggaran negara. Nah, salah satunya BUMN itu bisa tidak kita mendengar sekarang dengan COVID ini banyak BUMN mem-PHK para pekerjanya. Berarti fungsi job creation-nya itu justru sudah dibantu, dia mem-PHK lagi. Jadi ini yang tidak kena menurut saya. Nah, kalau bisa diukur manfaatnya dari tadi kemiskinan, pengangguran, termasuk Gini rasio dan indeks pembangunan manusia bisa meningkat dengan pola anggaran yang ada,
termasuk anggaran untuk BUMN, saya kira berarti sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kita mau buktikan dalam pemeriksaan nanti apakah dengan anggaran seperti itu berapa kemiskinan bisa ditekan, atau berapa bertambahnya orang miskin bisa ditekan, berapa bertambahnya orang nganggur bisa ditekan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita mendapat banyak informasi kunci tadi berkaitan dengan seberapa mampu sebenarnya BUMN kita. Kalau dari sisi beberapa indikator-indikator yang BUMN kita punya, taruhlah misalnya seperti aset tadi, Bang Hari sudah menyampaikan bahwa 8.500 triliun aset BUMN ini kalau diletakkan setahun di perbankan itu juga hitungnya agak besar. Baik, untuk melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Bang Hari tadi, apa Pak Nusron sudah hadir ya? Mas Nusron White. Sudah ya? Oke. Kalau belum, apa Pak Nusronnya sudah bersama kami? Mas Nusron White, apa? Oke, sembari menunggu Pak Nusron mempersiapkan audio barangkali. Baik, kita ke Pak Rahman dulu untuk kira-kira. Pak Heri sudah siap duluan. Oh baik, kita ke Mas Heri Sulistyo dulu ya. Pak Nusron sudah ada. Oh baik. Oh silakan. Pak Nusron sudah ada, Pak. Oh baik. Mas Nusron, apa audio kedengaran? Ya. Ayo persilakan Pak Nusron untuk menyampaikan beberapa pointer berkaitan dengan seberapa mampu sih sebenarnya BUMN kita dalam ikut mendorong pemulihan perekonomian yang dalam beberapa tahun belakang ini mengalami perlambatan, dan perlambatan ini terus konsisten sampai dengan tahun ini. Ini juga diperparah dengan wabah atau pandemi COVID ini, sehingga beberapa ekonom bahkan sudah menyampaikan, memberi informasi kita mesti waspada, mesti bersiap atas kemungkinan krisis yang akan menimpa perekonomian kita. Baik, silakan Mas Nusron. Ya. Pak Adi, bisa dibantu? Pak, kayaknya Bang Nusron belum gabung. Bang Nusron, kalau udah gabung, bisa unmute speakernya. Ya, apa suara kami didengar, Pak Nusron? Kita lanjut aja. Oke, baik. Lanjut dulu kalau gitu. Pak Heri dulu, Heri UNS. Baik, sembari menunggu Mas Nusron mempersiapkan audionya. Baik, kami persilakan Mas Heri Sulistyo dari UNES Solo untuk ikut untuk memberikan pandangan-pandangan berkaitan dengan posisi BUMN kita. Tadi ada beberapa informasi kunci yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hari Azhar Aziz berkaitan dengan ada kewajiban-kewajiban BUMN, ada posisi aset dan dividen yang dibagi kepada pemerintah berkaitan dengan operasi BUMN. Saya persilakan Mas Heri untuk ikut memberikan pandangan-pandangan dan penguatan kira-kira seperti apa, seberapa mampu sih BUMN kita ini ikut mendorong perbaikan atau pemulihan perekonomian kita. Silakan Mas. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Profesor Hari Azhar. Terima kasih atas kesempatannya saya boleh berdiskusi langsung dengan Profesor Hari Azhar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Mas Syamsul,
ada dua hal yang berkait kalau kita sesuai dengan tema pada malam hari ini. Yang pertama, saya ada share, nanti bahannya bisa di-share oleh panitia juga. Yang pertama berkaitan dengan konteks COVID ini sendiri, di mana kita tahu saat ini bahwa apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak se-ekstrim kebijakan yang diambil di global. Yaitu kalau di global beberapa negara sampai lockdown, dan imbasnya sebenarnya pasti akan berpengaruh pada kita juga, yang khususnya adalah kaitan ekspor impor kita dengan dengan global yang melakukan lockdown. Itu aspek pertamanya. Yang kedua, di sisi internal dalam negeri ada dua hal yang berkaitan. Kalau saya dalam perspektif makro ada di sisi permintaannya, seperti tadi yang disampaikan Prof. Hari tadi, bahwa kemungkinan akan ada beberapa pengurangan tenaga kerja, PHK, dan itu potensinya pasti akan mengurangi potensi konsumsi, yang dimana konsumsi adalah basis utama pergerakan ekonomi kita. Tentunya pemerintah sudah mengantisipasi dengan mengeluarkan stimulus tadi seperti yang disampaikan Prof. Hari, ada 692 triliun, namun memang kendalanya adalah masalah penyerapan seperti yang disampaikan Pak Presiden pada Senin kemarin. Nah, disinilah sebenarnya BUMN bisa memegang peran penting dalam konteks ini, di mana BUMN kalau kembali kita melihat perannya sesuai dengan Undang-Undang BUMN, ada satu peran yang saya coba highlight dalam konteks secara konseptual, bahwa BUMN itu seperti yang disampaikan Bang Doni dalam perspektif ekonom, tentunya BUMN bisa berpotensi sebagai katalisator atau stabilisator perekonomian ketika krisis seperti kasus tahun 2008-2009. Nah, aspek salah satu tujuan yang ada di Undang-Undang BUMN itu Oke, jadi di dalam Undang-Undang BUMN salah satu aspeknya yaitu kita punya peran, BUMN punya peran untuk menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan. Nah, di pasca COVID, pasca kita berhadapan dengan pandemi ini, selain sisi permintaan, ada disrupsi di sisi penawaran. Nah, disinilah peran sosial tadi yang disampaikan Prof. Hari tadi, bahwa peran sosial dari BUMN bisa difokuskan untuk mendorong rintisan-rintisan usaha baru, yang paling tidak usaha-usaha tersebut saat ini terdampak oleh pandemi ini. Jadi ada semacam bantalan lain selain bantalan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk membackup perekonomian ini. BUMN bisa menjadi bantalan di sisi penawarannya, khususnya untuk mendorong rintisan usaha baru, atau paling tidak menjadi safeguard terhadap usaha-usaha yang itu terdampak oleh pandemi ini. Jadi saya mencoba highlight satu poin di situ, bahwa BUMN bisa berperan sebagai bantalan di sisi penawaran untuk bersama-sama dengan bantalan lain yang ada di sisi permintaan, khususnya di sisi fiskal yang menjadi backup utama di dalam perekonomian saat ini. Lewat stimulus 609 penawaran ini bisa berinteraksi, mudah-mudahan kita akan bisa keluar dari krisis ini dan pemulihan kita akan lebih cepat. Demikian Mas Syamsul Anam, saya fokus ke aspek
itu saja, satu aspek itu saja, bahwa peran rintisan ekonomi, rintisan usaha bagi BUMN itu bisa sangat relevan untuk mendorong sisi penawaran di bagi perekonomian kita saat ini. Terima kasih, Bang Samsul. Baik, terima kasih Mas Heri Sulistyo dari UNS Solo. Ini terasa sekali memang ada, lalu dari sisi pemerintah ada kehati-hatian yang amat tinggi berkaitan dengan penyerapan anggaran yang memang diperuntukkan untuk mengatasi dampak kesehatannya dan dampak sosial ekonomi. Nah, sementara di sisi lain, perekonomian kita terus mengalami pelambatan dan perlu penanganan yang lebih cepat. BUMN kayaknya punya ruang yang lebih longgar kayaknya untuk melakukan akselerasi atau dalam bahasa tadi ada katalisator ya, untuk ikut memberi tumpuan bantalan untuk mencegah terjadinya perlambatan lebih lanjut. Baik, apakah Mas Nusron sudah bersama ya? Belum ada info, tapi tadi beliau menyampaikan kalau sudah ada di depan laptop akan menyampaikan, tapi sampai sekarang belum, mungkin masih sidang apa itu. Kita lanjut dulu sambil menunggu Pak Anas. Baik, kita lanjut dulu ya untuk ikut mendengar beberapa perspektif lain selain dari Mas Heri. Kami persilakan Pak Dr. Hari Soekarno dari Universitas Jember untuk ikut memberi perspektif berkaitan dengan seberapa mungkin atau seberapa bisa sesungguhnya BUMN ikut mencegah perlambatan berlanjut menjadi krisis di perekonomian kita. Silakan Mas Hari. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, lanjut Pak. Ya, yang saya hormati Bapak narasumber yang pertama, saya dari Universitas Jember mencoba untuk menerjemahkan tema malam ini dari sisi yang pertama adalah peranan BUMN itu sendiri di dalam melakukan mitigasi COVID-19. Yang kedua, baru kita masuk kepada peranan BUMN itu sendiri di dalam pemulihan kegiatan ekonomi secara umum di dalam konteks perekonomian nasional. Nah, saya mau masuk yang pertama dulu secara sekilas. Alhamdulillah, meskipun industri farmasi kita itu jauh dari kebutuhan yang dibutuhkan dari total kebutuhan alat farmasi maupun kebutuhan obat-obat yang ada di Indonesia, kita masih menjadi ranking ke-7 BUMN Holding, di mana kita tahu holding kita itu ada satu holding farmasi, yaitu di bawah Bio Farma. Di dalamnya ada Kimia Farma, di dalamnya lagi ada Indofarma, dan di bawah Kimia Farma ada PT Papros. Mereka sudah berbagi. Kalau bicara masalah obat herbal dan alat kesehatan, diserahkan sama Indofarma. Kalau kita bicara masalah vaksin, diserahkan sama Bio Farma. Kalau bicara masalah obat generik, diserahkan sama Kimia Farma. Kalau kita bicara masalah obat-obatan lainnya, diserahkan sama PT Papros. Gabungan holding farmasi ini ternyata baru masih di bawah 20% dari total kebutuhan obat-obatan maupun farmasi secara nasional. Which is Indonesia, saya ingin mengatakan, menjadi lampu merah dalam konteks ketahanan farmasi kita. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, hampir semua negara sedang melakukan dan berpikiran tentang nationality-nya masing-masing. Mereka mempunyai bahan baku, tetapi juga tidak mau mengirim bahan baku tersebut, meskipun itu kita mau membeli dengan mahal, karena bahan baku tersebut juga dibutuhkan oleh
industri farmasi setempat yang itu demi kepentingan melindungi daripada masyarakat dari negara setempat. PT Kimia Farma dalam pandangan saya sudah baik menggandeng PT Suwon dari Korea membuat pabrikan baru di Bekasi dengan membuat satu PT yang bergerak khusus di bidang bahan baku obat. Tapi ternyata bahan baku obat yang diproduksi oleh PT Kimia Farma Suwon tersebut ternyata kontribusinya dalam total peredaran bahan baku farmasi nasional juga masih di bawah 10%. Artinya lebih dari 90% obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri, bahan bakunya di atas 90% masih impor. Sementara obat-obatan yang diproduksi dalam negeri itu juga kontribusinya masih di bawah 20% dari total kebutuhan farmasi dan obat-obatan secara nasional. Jadi kita ini double defisit. Pertama, defisit obat hampir di atas 80%. Yang kedua adalah dari obat yang diproduksi di dalam negeri juga defisit bahan baku. Itu sekitar di atas 90% dari total bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik obat-obatan di Indonesia. Jadi kalau kita simpulkan pada konteks mitigasi pertama, peranan BUMN yang pertama, yaitu dalam konteks mitigasi jangka pendek untuk COVID itu sendiri, kita sangat tidak sedang mempunyai ketahanan dan kemandirian farmasi. Dan ini lampu merah. Kalau seandainya Cina, Jerman, Prancis, Jepang, Korea, Amerika yang dikenal dengan negara-negara produsen obat-obatan dunia, dia tidak mau mengekspor produk-produknya ke luar negeri, itu artinya Indonesia tidak mampu dan tidak bisa melakukan impor. Meskipun kita sudah menganggarkan banyak, negara menganggarkan ratusan triliun. Untuk itu tetap aja kita nggak bisa berbuat apa-apa, karena semua negara itu sedang berpikiran tentang nasionalistiknya. Jadi ini kita lampu merah soal ini PR. Ini kata almarhum Profesor Dr. Muhammad Sadli yang sering dikutip oleh Bang Hari Azhar Aziz mengatakan, crisis situation can create better policy. Dalam situasi krisis, seharusnya kita mampu mengkreat kebijakan yang lebih baik. Ini harus menjadi PR dan permenungan bagi stakeholder kesehatan kita ke depan, bagaimana mulai meningkatkan produksi industri farmasi di dalam negeri, baik dari bahan baku maupun outputnya bahan baku tersebut, dan ini haruslah pionirnya BUMN. Dan anehnya BUMN kita secara holding dan holistik masih ranking 7 dibandingkan dengan daripada industri farmasi swasta. Oke, kita akan masuk yang kedua. Bagaimana peranan BUMN dalam konteks recovery ekonomi secara makro akibat COVID ini? Sebagaimana kita ketahui berdasarkan Q1 dan Q2, laporan BKPM, total investasi kita G-on-G minus 8,9% dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya dipastikan pasti pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Pertumbuhan ekonomi sudah Q2 sudah diumumkan diperkirakan minus sekitar 2%. Dan sampai akhir tahun diperkirakan hanya tumbuh 0,5 sampai 0,7%. Nah, ini saatnya BUMN harus mau rugi, tanda petik. Atau saya nggak mau mengatakan rugi, harus mau tidak untung. Disinilah saatnya BUMN itu dituntut melakukan agent of development. Di tengah-tengah swasta yang lain mandek, saatnya BUMN bergerak. Saya yakin hampir semua produksi dalam negeri, karena supply set-nya juga turun, demand set-nya juga turun,
pasti supply side-nya juga akan turun. Pasti akan mengurangi. Entah akibat karena tenaga kerjanya yang di PHK dan sebagainya, juga karena akibat daya beli yang tidak ada. Tapi di sini tidak ada pilihan lain. Industri perusahaan-perusahaan BUMN harus dipaksa untuk tetap produksi. Meskipun tidak untung, tapi jangan rugi. Artinya governance dan efisiensinya tetap harus ada, tetapi pada sisi lain, untuk kali ini jangan dituntut untung. Tetapi bagaimana recovery daripada ekonomi itu yang penting berjalan. Apa impact dari ini? Pertama, pemerintah harus melakukan relaksasi. Apa relaksasi pertama yang dilakukan? Pertama, target. Target RKP, rencana kerja perusahaan, dan dividen yang disetorkan kepada APBN harus direlaksasi. Kemarin Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa target dividen tahun 2020 adalah sekitar 40-43 triliun. Saya mengatakan itu tidak mungkin. Itu harus direlaksasi dulu. Tidak mungkin kalau angka segitu. Kondisi normal aja, itu kondisi yang dipaksakan, angka 40-43 triliun. Apalagi dalam kondisi yang hari ini. Kemudian yang kedua, tahun 2021 juga sama. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan masih mentargetkan antara sekitar 15-20 triliun setoran dividen yang diharapkan oleh BUMN dalam APBN tahun 2021. Menurut saya ini juga harus direlaksasi. Relaksasi yang kedua adalah upaya pemerintah selama ini membuat konsep tentang sinergi BUMN ini harus direlaksasi juga. Supaya apa? Supaya pertumbuhan kegiatan BUMN itu menciptakan multiplier effect yang banyak di masyarakat sekitar. Tidak suppliernya BUMN, mesinnya yang produksi BUMN, kemudian yang melakukan pemasaran juga BUMN. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini dalam kondisi ekonomi yang sedang longgar seperti ini, mau tidak yang sedang susah seperti ini, masyarakat harus kebagian swasta supaya ada daya beli. Karena itu apa? Yang memproduksi cukup BUMN, suppliernya harus swasta, dan pemasarannya pun juga harus swasta. Saya kira beberapa relaksasi di semua sektor yang dimiliki oleh BUMN, ada 12 klaster industri BUMN yang sudah dibuat oleh Menko BUMN, yang paling banyak yang dibutuhkan adalah klaster energi, kemudian klaster pangan, klaster industri pertahanan yang nggak bisa ditunda, sama klaster industri farmasi, ini yang masih bisa kokoh menurut saya. Apapun yang terjadi, PLN sama Pertamina pasti akan tetap kokoh, meskipun karena shock, tapi dia akan tetap kokoh, karena listrik maupun minyaknya tetap akan dibutuhkan. Sama halnya juga dengan industri pertahanan kita, Pindad, PT PAL, dan sebagainya, apalagi saya malah mendengar belanja dari TNI dan Polri meningkat untuk belanja ini juga harus peluang yang harus diambil. Di samping industri pangan, di samping juga yang keempat adalah industri dalam arti farmasi. Kalau yang lain mungkin kayak pelayanan dasar Angkasa Pura, Garuda, kemudian yang lain, mungkin rasa-rasanya berat untuk digenjot. Jadi hanya sektor-sektor yang model-model semacam ini yang harus kita genjot. Tambang saya yakin juga pasti kena shock dan berat. Kemudian industri pariwisata apalagi pasti juga akan berat. Konstruksi juga pasti akan kena dampak. Dan satu-satunya yang nggak kena dampak adalah yang sektor yang kena dampak itu adalah energi, kemudian farmasi, kemudian pangan, dan kemudian adalah industri pertahanan. Saya kira itu Pak Moderator, kalau 4 sektor ini digerakkan dan digenjot dengan afirmasi dan relaksasi-relaksasi yang tadi saya sampaikan, insya Allah saya optimis kita bisa melampaui badai COVID ini dari jurang dan ancaman resesi. Mungkin tumbuh secara mercusuar tidak bisa, tapi kita relatif bisa bertahan. Itu saya kira sudah jauh lebih bagus. Karena itu saya apresiasi sekali keputusan Pak Presiden itu sudah sangat tepat menjadikan yang pertama Pak Erlangga sebagai Ketua Komite Kebijakan tentang Penanganan Ekonomi Nasional, Penyelamatan Ekonomi Nasional, karena kapasitas beliau sebagai
Menko Perekonomian, dan juga kebetulan Ketua Umum DPP Golkar, dan dia seorang teknokrat yang baik. Kemudian yang kedua sudah pas, karena andalannya kali ini memang BUMN, bukan lagi swasta. Kalau situasi seperti ini. Nah, kalau nanti situasi normal, mungkin andalannya swasta. Tapi dalam situasi seperti ini, andalannya adalah BUMN. Moga-moga kita bisa melampaui dengan baik. Saya kira itu, mohon koreksinya Bang Hari Azhar Aziz, Pak Moderator, dan Pak Rahman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nusron, ada informasi yang penting tadi berkaitan dengan bagaimana BUMN kita berperan dalam menangani atau ikut menahan laju krisis ekonomi di Indonesia. Ada beberapa sektor tadi yang disebutkan oleh Mas Nusron, bahkan ada saran yang kami buat, BUMN-nya memproduksi saja barang dan jasanya, channeling atau pemasarannya mungkin bisa digeser ke swasta. Baik, sebelum kita lanjut, saya kembalikan dulu ke Prof. Hari kalau beliau masih mau tambahkan. Baik. Tadi ada permintaan Pak Nusron untuk memberi masukan. Bang Arya, Pak masih bersama Pak Profesor Dr. Hari Azhar Aziz, apa mendengar? Bang Arya, apa masih bersama kami? Ada. Oke. Bang Hari itu kalau ada lawan diskusinya tambah sehat. Apalagi kalau ada rokok. Sudah pasti ada rokok di masing-masing. Ya, atau kita sembari menunggu Bang Hari, kita ke Mas Lutfi dulu. Nyambung beberapa informasi kunci yang disampaikan oleh Mas Nusron. Silakan Mas Lutfi untuk ikut memberikan perspektif sembari menunggu Bang Hari. Tadi Mas Nusron tadi memberi informasi ke kita berkaitan dengan beberapa sektor yang bisa digerakkan oleh BUMN dalam rangka menahan perlambatan. Kemudian memang perlu sekali ada relaksasi dan perlu sekali BUMN juga ikut menggandeng sektor swasta kita di tengah situasi yang memang tidak terlalu menguntungkan ini. Silakan Mas Lutfi. Ya, terima kasih Mas Samsul. Saya sebenarnya tertarik sekali dengan paparannya Bang Nusron tadi. Pertama, menurut hemat kami bahwa BUMN ini memang sudah tepat, sama seperti yang disampaikan oleh Bang Nusron tadi, sudah tepat untuk mendapatkan peran yang lebih dalam pemulihan ekonomi. Karena kalau dalam kajian akademis, beberapa negara berhasil menggunakan BUMN menjadi motor penggerak dalam krisis. Tapi sebenarnya saya ingin lebih menggunakan kesempatan saya ini untuk bertanya, baik kepada Prof. Hari maupun Bang Nusron. Pertama, kita tahu bahwa kondisi BUMN kita saat ini tidak dalam kondisi yang terbaik. Tidak seperti misalnya BUMN di China untuk saat ini yang mereka merajai di Fortune 500 maupun BUMN yang di Eropa Utara yang mereka juga sangat sehat dan secara korporasi sehat, secara keuangan transparan. Sedangkan BUMN kita secara keuangan sedang babak belur. Apakah dengan tugas yang sangat berat menggerakkan ekonomi di tengah ancaman krisis ini, BUMN ini justru menjadi lebih sehat karena bergairah lagi gitu mendapatkan peran, ataukah justru kita meresikokan nasib bangsa kita kepada BUMN kita yang sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa mereka dalam kondisi terbaik mereka. Itu pertanyaan untuk Bang Nusron maupun Bang Hari yang sudah sekian tahun berinteraksi dengan BUMN ini. Dan khususnya untuk Bang Hari sebagai pimpinan di BPK,
tentunya kita tahu bahwa aspek transparansi anggaran sangat penting dalam hal ini karena BUMN menerima amanah yang besar dan juga mendapatkan sokongan dana yang besar. Biasanya gitu dalam teori manajemennya uang yang didapatkan dari sesuatu yang mudah itu akan cenderung digunakan dengan lebih sembrono. Makanya selama ini kan kepemilikan negara terhadap perusahaan itu menjadi pertanyaan dan menjadi perdebatan yang panjang, tak selesai-selesai gitu, apakah itu baik atau tidak baik. Dan dalam diskusi-diskusi sebelumnya saya sudah memberi contoh negara-negara yang berhasil membuat BUMN mereka justru menjadi baik dengan berbagai macam strategi. Tapi di Indonesia ini memang kita masih pertanyaan besar ya. Dan saya rasa insight dari Prof. Hari maupun Bang Nusron akan sangat penting baik bagi peserta diskusi ini maupun kami yang di akademisi untuk melanjutkan riset-riset yang lebih jauh, apa strategi yang lebih tepat, bagaimana menggunakan BUMN sebagai instrumen negara untuk melewati masa krisis ini. Karena saya rasa, saya sebenarnya tadi sudah menyiapkan satu slide gitu, tapi rasa-rasanya akan lebih nyambung kalau kita diskusi lebih cair seperti ini. Rasa-rasanya di masa-masa setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, militer lebih dominan dalam berperan sebagai instrumen negara. Tapi saat ini ketika hegemoni negara mulai terkurangi oleh hegemoni korporasi gitu, penggunaan BUMN sebagai instrumen untuk memperkuat peran negara mensejahterakan rakyatnya itu benar-benar tidak terhindarkan. Saya yakin kalau saat ini terjadi tahun 45 atau 65, ketika melewati masa krisis, yang megang komando bukan Pak Airlangga Hartarto atau Pak Erick Thohir, saya yakin yang megang komando adalah Panglima Menteri Pertahanan atau Panglima Pangkong Katib atau Panglima yang untuk penertiban. Artinya militer. Tapi saat ini berbeda. Sehingga memang relevan untuk membawa BUMN ini menjadi instrumen negara untuk melewati masa krisis. Tapi pertanyaan saya, kembali ke pertanyaan saya, dua tadi. Yang pertama, di tengah kondisinya yang tidak fit, apakah kita mempertaruhkan resiko yang terlalu besar atau kita mempunyai harapan yang justru itu akan menjadi double effect, negaranya kuat, BUMN-nya sehat gitu. Yang kedua, mengenai anggaran yang khusus saya ingin tanyakan ke Bang Hari, bagaimana sebenarnya mekanisme untuk benar-benar mengawasi bahwa anggaran itu benar-benar efektif digunakan oleh BUMN. Terima kasih, saya tidak memberikan insight karena ini ada dua panelis yang sangat kompeten di bidang ini. Saya persilakan waktu untuk mereka lebih mengelaborasi. Terima kasih, Bang Samsul. Baik, Mas Lutfi. Agaknya nanti kita bisa ketika Mas Nusron masih bersama ya dan Prof. Hari nanti bisa dijawab bareng-bareng aja sebentar nanti pertanyaan dari Mas Lutfi, ada beberapa hal juga dari Mas Lutfi. Oh, ada Pak Nusronnya. Boleh silakan langsung aja Mas Lutfi atau Mas Nusron mau apa tadi sempat mendengar ada beberapa pertanyaan dari Lutfi berkaitan dengan apa? Ya, gimana Mas Nusron? Bang Hari dulu aja. Oh, Bang Hari lagi merokok kayaknya. Belum bersama kita. Bang Nusron, terkait kesehatan, UNER siap mendukung Bang Nusron. Banyak temuan-temuan baru dari UNER ini. Oh, gitu ya. Saya tertarik tadi dengan pertanyaan tentang transparansi. Ada dua pertanyaan dari Mas tadi. Yang pertama, transparansi budget di dalam BUMN. Yang kedua, tentang daya saing
kemampuan BUMN kita kayaknya masih diragukan kalau manakala dibandingkan dengan BUMN sejenis yang ada di negara lain. Memang Mas, ini jadi masalah besar, masalah transparansi budget. Kemarin DPR baru saja memberikan dukungan untuk pemerintah memberikan pinjaman kepada Garuda senilai 8,5 triliun. Ini salah satu industri yang paling banyak terkenal dan terpukul akibat COVID-19 adalah industri penerbangan. Tetapi jauh sebelum itu, memang Garudanya sendiri itu bermasalah. Kita tahu utangnya itu sampai sekarang 2,2 miliar US dollar. Sementara kita tahu equity-nya itu kurang dari 100 juta US dollar. Kalau teman-teman yang belajar tentang keuangan, pasti membuat kesimpulan perusahaan ini sudah bangkrut, sudah pailit. Kenapa? Karena di mana-mana teorinya, debt equity ratio itu maksimal 4%. 4% itu sudah lampu merah. Ini debt equity ratio-nya di atas 20%. Tapi harusnya pemerintah itu kebijakannya memberikan PMN, penyertaan modal negara. Bukan malah menambah utang. Rasio utangnya sudah di atas 20%. Bukannya rasio utangnya dikurangi, malah ditambahi utang. Nah, ini kan persoalan. Hanya karena kalau perusahaan ini dikasih PMN, ada dua alasan. Pertama, pemerintah kapok. Kapok memberikan PMN kepada Garuda karena sudah terlalu sering dan ujung-ujungnya rugi terus. Nah, ini tadi saya katakan tentang transparansi dan mentalitas pengelolaan keuangan korporasi negara. Yang nomor dua, alasan yang kedua adalah nanti kalau Garuda ini disuntik lagi, pemerintah mensuntik lagi modalnya ke dalam Garuda, karena di situ ada pemegang saham lain 30%, yaitu Pak Khairul Tanjung, sahamnya akan terdilusi. Nah, sementara pada waktu itu pemerintah tanda petik melihat historical. Memang pada satu sisi yang namanya Pak Khairul Tanjung itu berani memborong saham Garuda di harga mahal tatkala harganya turun. Yang waktu itu IPO tidak laku. Kita ingat tahun 2012 yang lalu. Kemudian tahun 2014 dibeli sama Pak Cid. Nah, apa yang pelajaran ingin saya sampaikan? Saya kenal hampir semua dengan direksi maupun komisarisnya Garuda, baik komisaris independen maupun komisaris wakil pemerintah maupun pemegang saham minoritas. Ada Mbak Yeni Wahid di situ, anaknya Gus Dur, bercerita sama saya. Komisaris maupun direksi yang datang dari Pak CT jauh lebih agresif dalam rangka menyelamatkan perusahaan. Kenapa? Karena kalau perusahaan ini bangkrut atau mati, duitnya sendiri yang hilang, duitnya Pak CT. Tetapi, mohon maaf, saya sampaikan di sini, moga-moga ada yang kenal dengan mereka. Direksi yang datangnya dari wakil pemerintah, itu kerjanya adalah tidak seagresif daripada yang dari swasta tadi. Kenapa? Karena kalau uang ini hilang, dia merasa nggak kehilangan. Uang saya nggak hilang. Saya masih terima gaji. Ya kan, saya masih terima THR, paling-paling resikonya saya satu, saya dipecat. Dipecat pun nanti masih bisa ngelamar pekerjaan yang lain atau dipindah ke BUMN yang lain. Nah, mental ini yang harusnya perlu dibongkar di BUMN dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan korporasi negara. Dia harus sadar bahwa uang yang dia kelola dalam perusahaan plat merah ini, BUMN ini, uang ibu kita, Ibu Pertiwi. Jadi itu juga uang kita. Jadi kalau kemudian rugi, uangnya hilang, kita ikut rugi, ikut hilang. Jangan kemudian kita seakan nothing something, nggak ada sesuatu yang hilang, bukan kita.
Ya kan, ini uangnya negara nggak masalah begitu. Ini mental ini yang perlu ditancapkan kepada integritas ini kepada hampir semua direksi maupun karyawan BUMN. Mengelola perusahaan ini harus dengan gaya ini kayak seperti perusahaan kita sendiri. Kalau ini rugi, kita ikut rugi. Karena ini punya emak kita, emak Pertiwi. Ya kan? Ini yang mereka emak kita, emak Pertiwi kita, negeri kita. Bukan ini punya orang lain yang kita garong, mentang-mentang uangnya emak kita, kemudian kita garong. Bukan. Justru karena uangnya emak kita rawat. Untuk siapa? Untuk adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita mendatang. Saya kira saya menarik yang dari Airlangga tadi tentang mentalitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Itu PR tersendiri, Mas. Tapi saya minta diskusi itu jangan sekarang. Nanti saja kalau dalam kondisi normal. Kalau kondisi sekarang itu kita ungkit, kita omongkan terus, nanti BUMN takut gak jadi bergerak karena takut menjadi ancaman KPK, ancaman kejaksaan, dan sebagainya. Ini yang penting ekonomi selamat dulu. Ya itu Pak Rahman, Pak Moderator. Mas Lutfi, agaknya 3/4 dari pertanyaan Mas Lutfi tadi di cover oleh Mas Nusron. Kita nunggu Bang Hari, apa sudah bersama kita? Sudah. Saya kangen suaranya sama rokoknya sebetulnya. Tadi sempat bersama kita dan memberikan beberapa informasi kunci berkaitan dengan ekuitas BUMN, liabilitas, dan dividen yang beberapa tahun terakhir ini stagnan. Silakan, Bang Hari. Halo? Ya. Mungkin sepertinya Bang Hari lagi rapat presidium kami, tapi sebentar lagi akan ikut gabung. Oke, baik. Kita lanjut aja dulu kalau gitu ya. Silakan Pak Rahman. Baik, ini tadi setelah Pak Bang Nusron bicara, sebenarnya kita sudah kehabisan materi ini tentang apa yang harus kita sampaikan soal bagaimana melihat BUMN ini agar lebih memiliki peranan yang signifikan di tengah pandemi COVID-19 seperti yang kita alami sekarang ini. Kalau saya kira sepakat tadi, masalah kita adalah masalah di sisi demand. Berarti sekarang kalau kita melihat apa yang harus dilakukan oleh BUMN dari mitigasi ekonominya, saya sepakat tadi dengan Bang Nusron bahwa semua BUMN sekarang yang melakukan aktivitas produksi tetap dipaksa untuk melakukan. Ketika dia melakukan aktivitas produksi, maka sudah pasti pasokan tidak ada pekerjanya yang di PHK. Yang kedua, kebutuhan bahan bakunya tetap seperti semula, berarti menjaga backward linkage di industri BUMN-nya. Sekarang yang berarti adalah bagaimana menciptakan demand dari produksi BUMN. Saya kira saya kira bisa juga pertama melalui demand-nya dari sinergi BUMN maupun dari pemerintah. Karena Presiden Jokowi sekarang memiliki 2 instrumen untuk kepentingan pemulihan ekonomi ini, selain menggunakan APBN pada satu sisi, yang kedua adalah bagaimana memainkan BUMN itu sendiri. Saya kira saya juga melihat format tim ini ideal. Nah sekarang adalah bagaimana seorang Erick Thohir sebagai Menteri BUMN atau sebagai kira-kira manajer lah beliau ini, manajer dalam sebuah tim sepak bola, melihat dia punya pemain ini, mana BUMN yang sehat, kuat, sudah turun lapangan segera. Mana yang agak lemah, agak sedikit ya mungkin dicadangkan dulu. Dicadangkan ini artinya disuruh standby, jangan melakukan aktivitas yang justru makin membuat perusahaan itu rugi kira-kira. Tapi yang sehat-sehat ini
dimainkan terus. Dimainkan terus, artinya tetap dia melakukan produksi, tinggal diatur bagaimana protokol kesehatan di situ bisa difungsikan sehingga aktivitas ekonomi BUMN dia tidak menjadi dia tidak menjadi klaster baru dalam hal penularan, tapi kita mau mendorong ekonomi dari sisi BUMN dengan tetap memaksimalkan aktivitas ekonomi. Walaupun implikasinya saya kira tadi Bang Nusron sudah menyinggung bahwa tentu karena mereka main terus di tengah situasi orang semua menahan diri, tentu mesti ada relaksasi di targetnya nanti. Target misalnya apakah dia target dividen yang mesti disetorkan ke negara itu mesti direlaksasi. Tapi intinya kita mau memaksimalkan peran BUMN sambil menunggu swasta ini pulih. Karena sekarang ini kalau situasi swastanya memang tidak terlalu kuat, mereka pasti menunggu situasi. Begitu sekarang ini swasta menunggu, begitu ada permintaan atas produk mereka, mereka baru mulai bergerak. Selama permintaan misalnya lemah, mereka tidak berani melakukan investasi lagi di tengah situasi seperti ini. Bahkan beberapa industri yang merumahkan karyawan itu juga mereka sekarang tinggal menunggu aja apakah permintaan misalnya mobil, industri mobil, mereka tinggal menunggu aja apakah mobil ini bisa ada yang mau beli nggak. Kalau ada yang beli, mereka menyelesaikan proses. Atau mungkin tidak akan memproduksi lagi karena stok yang ada di gudang-gudang mereka cukup untuk permintaan tersebut. Berarti ini yang akan kita lihat menjadi situasi ekonomi. Sama satu hal yang saya dari dulu bicara, mungkin Bang Nusron bisa bagaimana kita mendorong BUMN itu bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Karena tadi Pak Heri Susanto juga sudah menyampaikan, Pak Bang Hari juga sudah menyampaikan, di daerah itu banyak aktivitas ekonomi, baik di komoditas misalnya, yang di situ terkadang ada ruang kosong. Pelaku ekonominya misalnya tidak memiliki informasi yang cukup untuk mencari pasar, atau mereka mengalami batasan dengan soal kredit, walaupun sekarang pemerintah sudah jawab bahwa KUR itu diperluas. Nah, ruang kosong di daerah ini, yang kadang juga banyak pemerintah daerah yang menyadari situasinya untuk mendorong ekonominya, tapi mereka kesulitan mitra. Sebab kalau dia bermitra dengan swasta, swasta tentu ketika datang pertama kali dia sudah hitung-hitung apakah dia untung atau tidak. Nah, padahal dalam hal kegiatan ekonomi yang seperti ini kan tidak mungkin dari sisi profit mungkin tidak terlalu besar, sehingga swasta mungkin tidak akan terlalu berminat di awal. Tapi kalau ini diteruskan misalnya, itu akan bisa mempengaruhi ekonomi. Misalnya gini, kita punya petani. Petani itu kalau saya ingat petani itu juga dalam kondisi yang sakit, padahal dia perusahaan yang sangat terkait dengan banyak penduduk Indonesia yang hidup dari sektor pertanian. Ada perusahaan perikanan Nusantara, ada perikanan Indonesia. Jadi sekarang ini bagaimana BUMN yang di pertanian dan pertanian dan perikanan itu masuk kategori pangan itu dimaksimalkan untuk mendorong, terutama mendorong peningkatan perdagangan di daerah-daerah yang terutama yang jangkauan ekonominya bukan perkotaan. Itu perlu didorong. Dan mereka ini tidak mesti harus memulai dari mereka cari sendiri. Kan cukup misalnya mereka disinergikan dengan para bupati, para gubernur, yang juga memang berpikir bagaimana mendorong ekonomi. Karena kita ini menghadapi masalah yang sama. Masalah ini, masalah menteri, masalah Jakarta, masalah daerah, semua mengalami situasinya. Jadi kalau masalahnya sama, berarti berpikir mencari solusinya. Nah berarti kalau seorang direktur BUMN misalnya sudah bisa mapping. Misalnya kalau dia perusahaan di pertanian, berarti kan dia tinggal cari mana bupati-bupati, gubernur-gubernur yang daerah pertanian atau perusahaan-perusahaan BUMN di sektor perikanan mencari mana daerah-daerah yang di sektor perikanan. Jadi seperti kata Bang Nusron tadi, industri-industri yang kuat, yang pangan, yang masih bisa bersaing di era COVID ini, kemudian kita mendorong kita punya di BUMN farmasi, pangan, pertahanan, untuk
mengambil peran serius dalam hal mendorong ekonomi, agar misalnya kita di beberapa lembaga memprediksi kita itu di kuartal 2 dan 3 itu akan negatif bersamaan, 3 dan 4 itu, dan itulah kemudian yang bisa membuat kita seperti Singapura dan Korea Selatan, kita akan masuk ke resesi. Jadi penting Pak Erick Thohir sebagai seorang manajer memastikan mana yang sehat untuk dimainkan, mana yang ditugaskan untuk bermain di lini depan, lini tengah, lini belakang, agar ekonomi kita ini tetap sebagai sebuah tim, dia bisa memainkan peranan yang mempersembahkan bola indah di hadapan penonton, tapi ada gol juga. Itulah tujuan-tujuan nasional yang mau kita capai untuk kepentingan pembangunan ekonomi dari sisi apa yang mesti dilakukan oleh BUMN. Saya kira gitu. Saya kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan nanti ada Bang Nusron ada tambahan lagi. Silakan. Baik, Prof. Hari Azhar Aziz sudah bersama kita. Pak Nusron mungkin bisa menyapa karena tadi sempat meninggalkan forum sebentar. Bang Hari, tadi Mas Nusron menyapa berkaitan dengan kondisi BUMN kita yang ini sudah ada Mas Nusron. Berkaitan dengan beberapa sektor atau bidang dari BUMN kita yang bisa digerakkan untuk pemulihan. Tapi juga menjadi penting saat ini untuk memastikan apakah anggaran taruhlah seperti tadi disinggung bagaimana Garuda perlu ada utang untuk Garuda yang seharusnya ada ini. Kemudian ada beberapa hal lain tadi dari Mas Lutfi yang juga ikut bertanya tentang bagaimana dari sisi pengawasan anggaran di tengah situasi yang memang sangat sulit ini, apakah tidak justru kontraproduktif berkaitan dengan upaya kita untuk memulihkan perekonomian. Silakan Bang Hari. Ya, terima kasih. Selamat malam Nusron, apa kabar? Oh, selamat malam Abang Anda. Gimana sehat-sehat Abang Anda? Lama kita nggak ngopi. Iya, boleh nanti kita ngopi. Iya, ini Nusron Wahid ini tokoh saya ini. Jadi banyak ide-ide, banyak konsep, banyak pikiran yang keluar dari Komisi 11 itu keluar dari kepalanya Nusron Wahid. Jadi dia tokoh harapan kita dan perhatiannya kepada BUMN juga cukup bagus. Kalau bagi saya BUMN ini sebenarnya yang harus difokuskan adalah ya pertama dikaitkan dengan Undang-Undang APBN, target pembangunan itu yaitu soal pengangguran. Berapa jauh tadi usulannya siapa Pak Heri yang dari UNER itu dan juga dari Solo soal ketenaga kerjaan. Tapi berapa sih ketenaga kerjaan yang bisa diserap? Tapi kan ada anak perusahaan dan cucu perusahaan yang bisa dikreasi dari anunya. Nah, kalau menteri kita yang sekarang ini kayaknya ingin menciutkan, maksudnya apa? Apakah itu berarti menciutkan bidang usaha atau menciutkan lapangan kerja? Apakah ada kaitan di situ? Itu yang satu karena lapangan kerja yang relatif terestablish di negara kita itu ya pegawai negeri sama dengan pegawai BUMN. Pekerja politik itu lapangan kerjanya labil, nggak stabil itu. Jadi nggak bisa itu diharapkan stabil. Habis DPR, BPK, habis ketua anggota lagi. Iya itu kan. Nanti setelah ini apalagi Nusron nggak tahu. Balik DPR lagi Bang. Ya, ya kan sekarang Nusron yang memimpin DPR. Jadi, nah, yang kedua
tadi soal seberapa besar dia bisa memproduksi kebutuhan barang dan jasa. Tadi Nusron menyebutkan ada sekitar 20 untuk obat-obatan. Kemarin Dirut Bio Farma ke kantor saya, dia cerita bahwa vaksin yang akan dikelola oleh perusahaannya itu memakan biaya sampai 17 triliun dan sudah ketemu sama Bapak Presiden, Pak Jokowi. Pak Presiden menjanjikan iya katanya. Nah, itu sekitar 160 juta kapsul dan disuntik tiap orang 2 kali. Jadi 320 juta kapsul yang mesti diproduksi. Nanti sekarang sudah fase ketiga penelitian mereka. Nah, kalau sudah lewat fase ini nanti akan baru diproduksi massal. Nanti bulan Januari diapakan. Nah, itu besar dananya. Nah, itu dana dari dana yang COVID yang 695 triliun, yang 152 triliun itu untuk BUMN. Nah, mungkin barangkali yang 17 triliun yang tadi untuk Bio Farma itu masuk di dalam itu. Dalam konteks memproduksi vaksin. Itu kan artinya mempersiapkan, mempekerjakan tenaga kerja berapa? Saya bicara dengan Menteri kita, Pak Bahlil, investasi, bisa nggak dibuat aturan investasi jenis tertentu, kalau BUMN, kalau dia swasta dan apa, itu dikaitkan dengan lapangan kerja yang tercipta. Jadi kalau dia tidak memenuhi lapangan kerja itu, berarti dia melanggar perjanjian seperti itu. Tapi Pak Menteri kayaknya masih harus mikir-mikir dulu. Jadi artinya belum ada satu strategi yang kuat di pemerintah kaitan antara investasi, baik itu BUMN maupun swasta, dengan lapangan kerja. Jadi, nah berapa tercipta lapangan kerja dengan misalnya dana yang diapakan selama masa pandemi itu. Kalau pajak, kalau dividen, kalau apa segala macam itu kayaknya mungkin barangkali tidak terlalu karena nilainya kecil. Dividen 45 triliun, pajak kurang lebih sekitar 130 triliun, itu tidak terlalu apa. Nah, itu tapi lapangan kerja yang bisa menciptakan sekian banyak itulah yang menjadi, karena kuncinya semakin banyak orang nganggur, maka semakin kemungkinan sosial kita instabil. Jadi ini yang harus menjadi perhatian dalam konteks penanganan pandemi kita ini. Saya kira itu dari saya. Saya mohon izin ini Nusron dan teman-teman, karena saya ada rapat lagi dengan kebetulan saya Presidium Nasional KAHMI, mereka ada rapat malam ini. Saya mohon izin, saya pamit duluan kalau gitu. Ya Bang, sama-sama Bang. Salam ya. Buat teman-teman kami Bang. Ya baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hari. Terima kasih Bang. Baik, Mas Nusron, ini ada yang bertanya dari agaknya dari Aceh. Ya, silakan. Pak Habib dari kantor wilayah DJKN Aceh. Ini bertanya, bagaimana cara BUMN dapat berperan aktif dalam pemulihan ekonomi nasional dengan kondisi banyak pegawai yang bekerja dari rumah atau work from home. Kemudian yang kedua, apakah BUMN masih memiliki dana supaya bisa bertindak out of the box seperti yang penanggap tadi sampaikan? Bisa direspon dulu Mas Nusron, dua pertanyaan ini. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi adalah bagaimana cara BUMN dapat berperan aktif dalam pemulihan ekonomi di tengah banyaknya pegawai yang bekerja dari rumah. Oh, oke. Kemudian yang kedua, Pak BUMN memiliki dana yang cukup agar bisa bertindak out of the box. Dari Pak Habib di Aceh. Ya, oke.
Tergantung ya, kita melihat dari sisi jenis BUMN-nya. Memang yang paling terpukul dalam situasi COVID ini di tengah-tengah WFH itu adalah sektor BUMN yang dimanufaktur. Terutama yang bekerja di pabrikan, yang memproduksi sesuatu. Itu pasti berdampak. Dampak pertama karena social distancing. Orang yang dulunya kapasitas pabrik bisa dimasuki 400 orang. Dengan social distancing mungkin hanya bisa dimasuki 100 orang. Tapi sebetulnya itu semua bisa disiasati dengan mengatur shift. Kan jam kerja itu 8 jam. Nah, mereka bisa dibagi menjadi 3 shift selama 1 hari. Sehingga memang dampak pasti ada dalam situasi seperti ini dengan working for WFH itu. Tetapi yang paling kemudian ditingkatkan adalah justru dengan situasi seperti ini menjadi pembelajaran buat BUMN untuk melakukan efisiensi. Bagaimana berproduksi dengan cara efisien, meskipun dengan tenaga kerja shifting yang cukup terbatas, tetapi masih mempunyai output produktivitas yang sesuai dengan target yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, justru momentum ini diambil dan digunakan oleh BUMN untuk melakukan revisi kebijakan dan budget-budget serta kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak perlu, yang sebetulnya itu kalau situasi normal harusnya tidak dilakukan, tapi dilakukan karena alasan solidaritas sosial dan sebagainya, yang akhirnya menjadi beban perusahaan. Ini menjadi momentum pada situasi COVID ini. Nah, apakah BUMN masih mempunyai bagaimana punya peranan? Masih bisa punya peranan. Terutama situasi seperti ini, peranan yang paling dahsyat dilakukan oleh BUMN adalah peranan distribusi nasional. Di tengah-tengah distribusi ini macet, disinilah BUMN mengambil alih situasi ini. Kalau tidak ada BUMN, tidak ada distribusi nasional. Contoh, kereta barang. Di tengah truk tidak bergerak swasta. Hanya BUMN kereta api yang mengangkut barang. Dari Jakarta ke Surabaya, ke Semarang, ke Surabaya. Dari Medan ke Padang dan sebagainya. Lewat jalur kereta. Kenapa? Karena meskipun itu tidak efisien, tapi itu dilakukan. Kenapa? Disitulah peranan Public Service Obligation. PSO daripada BUMN kepada masyarakat. Itu harus tetap ada. Jadi dalam situasi seperti ini, Mas, Pak Habib dari Aceh, kita jangan terlalu banyak menuntut untung dulu BUMN. Menggerakkan roda ekonomi terlebih dahulu itu adalah emas, sebuah keharusan, kebutuhan yang mendesak. Kalau dalam bahasa ekonomi, necessary condition. Nah, kalau ditanya apakah masih punya uang BUMN dalam rangka untuk out of the box itu, nah, pemerintah harus ngasih relaksasi. Contoh, supaya dia bisa melakukan out of the box. Contoh, negara baru saja pemerintah memberikan dana 4,5 T kepada kereta api. 4,5 T. Karena kita tahu, kereta api pasti tidak akan mendapatkan pemasukan. Kenapa? Karena Rahman kalau ke Semarang biasanya naik kereta api. Dalam situasi seperti ini, Rahman tidak naik kereta api. Karena takut COVID, Rahman ke Semarang naik mobil darat lewat tol. Supaya aman. Kereta api yang semula pendapatannya itu selama 1 bulan itu sekitar 5 triliun, selama 4 bulan terakhir dari bulan Maret laporannya
pendapatannya hanya sekitar 50 miliar. Hanya 1% pendapatannya. Tapi ongkos tetap dikeluarkan oleh kereta api. Tapi kalau kereta api mandek, jalur distribusi barang mandek. Orang nggak bisa makan yang di Surabaya. Batu bara nggak bisa diangkut dari Palembang ke Lampung. Kalau batu bara nggak bisa diangkut dari Palembang ke Lampung, orang Lampung nggak bisa memproduksi minyak goreng. Akhirnya minyak goreng nggak bisa diproduksi, orang nggak bisa makan. Karena nggak ada gorengan, terpaksa kerupuknya tidak digoreng pakai minyak goreng, tapi kerupuk pakai pasir. Ini contoh. Jadi memang saatnya ini BUMN tidak dituntut untuk untung pada situasi seperti ini. Karena itu Rahman, tolong bisikin Bang Hari Azhar Aziz sama anggota BPK nanti yang mengaudit BUMN, siapa itu, Daniel Tobing atau siapa itu, ya kan? Supaya nanti jangan diaudit yang aneh-aneh. Kenapa BUMN tahun 2020 kok tidak menguntungkan? Karena situasi ekonominya menghendaki dia tidak untung, tapi tetap jalan. Contoh, Indofood tidak ada yang bergerak produksi, ya kan? Tetapi minyak goreng PTPN masih produksi. Sinarmas tidak produksi. Telkom dalam situasi seperti ini, yang lain tidak bisa, tapi Telkom masih bisa membuat sinyal internet sehingga kita masih bisa Zoom seperti ini. Ini luar biasa. Selain tadi saya katakan 4 sektor, tadi tambah 1 lupa, telekomunikasi ini berjaya. Nah, jadi jangan takut soal uang. Insya Allah asal ada kreativitas out of the box itu, pemerintah sudah menyiapkan dana yang disebut dalam PEN ini 151 triliun digelontorkan kepada BUMN supaya apa? Supaya roda ekonomi bergerak. Tidak hanya BUMN saja 150 triliun, UKM dapat 123 triliun. Rahman kalau punya usaha keripik yang di bawah 5 miliar, kalau seandainya kreditnya macet sekarang, dikasih kebebasan bunga. Bunganya dikasih subsidi bunga 6% selama 3 bulan, kemudian ditambah lagi 3% selama 3 bulan. Jadi selama 6 bulan, 6% selama 3 bulan. Subsidi bunga. Tidak perlu bayar cicilan, tapi bunganya pun disubsidi. Itu yang UKM. Total anggaran negara yang digelontorkan 123 triliun. Jadi dana untuk recovery ekonomi ini yang digelontorkan pemerintah dalam tahun 2020 ini 451 triliun. Saya nggak bisa lagi menghitung itu. Itu duit atau daun itu. 451 triliun. Ya kan? Termasuk untuk recovery ini semua. BUMN kebagian 151 triliun, UKM 123 triliun, pengusaha besar pun kebagian. Nah, ini loh yang saya agak sedikit tidak rela. Pengusaha besar demi ekonomi masih dikasih 100 triliun. Apa itu bentuknya? Keringanan pajak. Mereka dikasih kebebasan pemotongan pajak, PPh maupun PPN, yang usahanya macet akibat kena COVID, yang harusnya dia bayar pajak, menjadi tidak bayar pajak. 100 triliun sendiri. Sudah berapa? 151 tambah 123 tambah 100. Belum yang lain-lain, yang subsidi-subsidi yang lain yang diberikan. Total 451 triliun. Jadi tidak ada alasan BUMN kita di tengah-tengah situasi COVID ini tidak melakukan do something out of the box. Harus kreatif. Karena itu kita sampaikan kepada teman-teman saya yang kebetulan menjadi komisaris ataupun menjadi direksi di BUMN maupun anak perusahaan BUMN. Sayang Rahman ini belum kebagian jadi komisaris ini atau direksi BUMN. Yang ada malah temannya Rahman sih itu malah dipecat si Firman.
Itu harus diperjuangkan lagi itu, Man. Siap. Nah, itu sudah tahu itu, Man, harus diperjuangkan itu, Man. Siap. Nah, ini harus serius dalam bekerja. Jangan takut-takut, harus optimis. Hanya BUMN yang menjadi andalan kita di tengah-tengah situasi COVID dan pandemi. Kita tidak bisa berharap sama swasta. Karena swasta, kalau dia tidak ada untung, nggak mau jalan. Tapi BUMN, tidak ada untung pun mau jalan asal tidak rugi. Itulah disebut dengan public service obligation. Saya kira itu, Mas. Karena udah hampir jam 9:30, ya, saya mohon pamit juga karena ada rapat lagi di sebelah ini. Ini mau rapat RT saya. Persiapan motong korban. Udah di rumah saya sudah pada kumpul. Nah, ini karena itu undangan jam 8:30, jam 9 sudah mau mulai ini. Jadi saya mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Lain kali kalau diundang lagi, saya insya Allah mengudara lagi. Apalagi ada undang Rahman itu. Rahman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Baik, Waalaikumsalam. Pada acara ini, sebelum berakhir, kami minta kesediaan dari para penanggap untuk memberikan semacam closing statement saja, kira-kira 2 menit lah, untuk mengunci percakapan kita malam ini berkaitan dengan seperti apa sih peranan BUMN yang berkaitan dengan pemulihan perekonomian. Tadi kita sudah dapat stressing berkaitan dengan peranan BUMN, ini waktunya BUMN untuk memainkan peran public service obligation-nya atau fungsi sosialnya. Nah, mungkin saya persilakan langsung ke Mas ini, Heri Sulistyo dulu mungkin, Mas Heri. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bang Samsul. Ya, menekankan apa yang sudah disampaikan sebelum oleh Prof. Hari maupun Bang Nusron tadi, seperti peran BUMN penting untuk melengkapi di sisi penawaran. Manfaatnya banyak, job creation dari sisi penawaran tersebut, dan yang tidak kalah penting adalah tadi kalau secara teknis Bang Nusron mengatakan bahwa perannya mau ambil di mana, di sektor apa, di mana mereka bisa menjadi rintisan usaha yang tidak bisa dilakukan oleh sektor swasta. Nah, itulah kata kunci bagaimana BUMN itu menggerakkan di sektor penawaran. Utamanya sebenarnya tidak hanya di distribusinya, kalau bisa juga di sisi produksi manufakturnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hari maupun Prof. Hari, bahwa ada kebiasaan baru ini tentunya ada sisi produk baru yang di situ menjadi peluang, dan disitulah BUMN punya peran untuk menjadi katalisator perekonomian lewat peran mereka sebagai supplier, sebagai produsen dari kebiasaan-kebiasaan baru ya pasca pandemi COVID-19 ini. Demikian Bang Samsul, stressing terakhirnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Heri. Pak Hari Soekarno, kami persilakan 2 menit Pak untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih waktunya. Tadi ada keyword yang muncul berulang-ulang, out of the box. Dari saya sejak diskusi yang awal dulu, saya menggunakan istilah manajemen akrobatik itu. Tadi yang sempat juga diulas oleh Pak Rahman bahwa sekarang dikasih kepercayaan lagi itu Pak Erick Thohir sama Pak Wamen BUMN itu. Silahkan memainkan orkestra BUMN ini. Gitu. Nggak tahu Pak Jokowi memasang lagi Pak Erick dengan Pak Wamen BUMN itu, apa referensinya adalah dulu ada SEA Games itu, yang dia bisa mengatur sedemikian banyak karakter, ya kan? Tanpa meremehkan peran yang di luar BUMN ya, Mas ya, kementerian lain yang di luar BUMN. Gitu. Nah, sekarang Pak sang komandan ini terus ditantang terus. Nah, sudah mulai dilakukan, yaitu beberapa direktur utama beberapa
direktur operasional yang menurut sang komandan ini kurang kreatif lagi, maka dia digeser oleh yang muda-muda. Jadi silakan berkreasi menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang tidak biasanya, gitu. Sehingga beberapa BUMN yang tadi dikatakan oleh Bang Nusron ada sekitar 4 atau enggak 5 tadi itu bisa menjadi pemicu roda ekonomi kita. Oke, terima kasih Mas. Itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Hari Soekarno. Nanti bisa closing statement-nya kira-kira seperti apa ini? Mas Lutfi, apa masih bersama? Ya, mohon maaf tadi tidak dengar giliran siapa. Jadi kalau dari saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi sudah sangat tepat bahwa BUMN memegang peran sebagai panglima di ekonomi untuk saat ini. Tapi di satu sisi juga kesempatan ini rasa-rasanya perlu menjadi lahan pembuktian juga bagi BUMN bahwa mereka mampu bangkit dan mampu sehat, karena mereka sangat diharapkan untuk menjadi motor penggerak di depan, gitu ya. Sekaligus kedepannya juga diharapkan menjadi bagian dari instrumen negara untuk mensejahterakan warga. Dan itu sebenarnya kalau kita merujuk ke negara-negara yang berhasil menggunakan BUMN-nya, itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita tidak perlu menggunakan satu resep privatisasi, karena sudah terbukti bahwa kepemilikan negara dalam korporasi itu bukan hambatan bagi korporasi itu untuk maju. Tapi juga perlu digarisbawahi bahwa seperti yang sempat saya tanyakan ke Bang Nusron tadi, ada banyak hal yang di sana yang perlu secara detail dilakukan inovasi-inovasi terkait peran negara dalam kepemilikan BUMN, terkait budget yang diberikan negara terhadap BUMN. Karena soft budget constraint ini, yang tadi disebut sama Bang Nusron bahwa kita membailout Garuda, itu kalau tidak diikuti dengan satu strategi yang baik, bagaimana mengatasi kelembaman dari setiap korporasi untuk bergerak, karena mereka merasa bahwa mereka nggak bergerak pun akan ada jaring pengaman yang dilakukan oleh negara, maka ya yang terjadi adalah kita sedang menuju ke arah yang sangat lebih berisiko sebenarnya. Tapi dengan adanya orang-orang yang memang berasal dari korporasi, ada Pak Erick Thohir di sana, Pak BGS, dan juga Pak Wamen yang lain, kita patut optimis lah. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih Bang Samsul. Terima kasih Mas Lutfi. Pak Rahman, silakan. Saya pakai saja ada istilahnya Ustaz di Makassar itu, ini gaspol saja. Jadi BUMN baiknya gaspol saja. Artinya dengan semua yang dia punya sekarang, baik rencana bisnis yang telah disiapkan, yang kemarin mengalami penyesuaian karena COVID, mulai sekarang sudah bisa dikembalikan ke rencana awal, gaspol, berita support, sambil merelaksasi targetnya. Artinya mesti ada penyesuaian. Mereka yang bermain di tengah situasi seperti ini tentu ada risiko misalnya beban yang biaya operasional meningkat tapi profit berkurang, berarti dia akan mempengaruhi dividennya ke negara. Tapi pada sisi yang lain, walaupun dividennya berkurang, tapi aktivitas dari bisnis BUMN itu bisa mempengaruhi baik secara backward maupun forward dari aktivitasnya. Artinya ada multiplier effect yang diciptakan oleh bisnis BUMN yang membuat ekonomi bisa bertumbuh. Itu penting.
untuk dimainkan oleh Kementerian BUMN dalam melihat yang mana yang mana formasinya, yang mana BUMN yang mesti tetap beraktivitas walaupun di situ ada risiko rugi, yang mana yang disuruh sedikit standby aja dulu. Kita menunggu itu agar apa? Ekonomi kita yang terancam sudah diambang resesi, paling tidak kita jatuh tidak terlalu dalam. Karena BUMN dengan size tadi 8.000 triliun, lebih dari setengah kita punya GDP nasional, berarti kalau BUMN kita misalnya beraktivitas, maka tentu akan sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi nasional untuk terus bertumbuh, walaupun kita tidak bisa mencegah bahwa kita pertumbuhannya menurun, tapi sekarang yang kita lakukan adalah mencegah kedalaman resesi itu yang memiliki implikasi pada banyaknya orang yang pengangguran dan bertambahnya orang miskin. Paling tidak kita bisa menekan itu tidak terlalu dalam. Saya kira begitu. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Rahman. Ini menjadi tanda dari kegiatan diskusi kita pada malam hari ini tiba pada sesi akhirnya. Saya kira kita memiliki kesimpulan masing-masing berkaitan dengan seperti apa sesungguhnya peranan BUMN dalam mencegah pendalaman perlambatan yang bisa berujung pada krisis perekonomian. Paling tidak, tadi kita sudah mempunyai gambaran bahwa ini waktu bagi BUMN untuk memainkan peran public service obligation atau fungsi sosialnya. Tidak perlu terlalu fokus pada return terlebih dahulu di tengah situasi ini. Paling tidak dia bisa ikut menggerakkan perekonomian seperti yang Mas Heri tadi sudah sampaikan juga dari sisi supply side-nya, kemudian demand side juga akan mengikut dan seterusnya. Baik, terima kasih atas waktu dari teman-teman semua, dari Pak Hari Soekarno, Mas Heri Sulistyo, Mas Lutfi sudah ikut berbagi, teman-teman partisipan baik di forum Zoom meeting kita maupun yang mengikuti secara langsung melalui kanal Pusat Studi BUMN, melalui Facebook. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan ketemu lagi di sesi atau perbincangan atau diskusi dengan topik masih seputar BUMN di kesempatan selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC, ke Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Anam selaku moderator yang telah membantu acara. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung webinar, namun sebelum itu apakah Pak Doni Satria ingin menyampaikan pesan dan kesannya Pak sebelum menutup? Pak Doni? Lanjut aja gitu. Oke. Tapi itu sudah dulu mana tuh Firman? Tunggu. Pak Doni ada mungkin baru kelihatan Pak Doni. Silakan Pak Doni kalau masih ada. Ya, terima kasih banyak. Sudah banyak kita berdiskusi malam ini dan saya rasa cukup banyak isu yang menarik dan salah satu yang paling saya agak sangat sepakat adalah mengenai masalah kita di sisi demand, di sisi permintaan, bukan dari sisi supply. Jadi bagaimana mendorong masyarakat ini bisa mempertahankan permintaannya, karena memang ekonomi Indonesia juga tergantung sekali dari permintaan. Itu yang saya rasa sangat menarik pelajaran malam ini yang kita bisa terima dari para narasumber yang hadir dan keynote speech dan diskusi malam ini yang cukup menarik. Terima kasih untuk para narasumber. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Doni. Demikianlah rangkaian acara webinar peranan BUMN dalam pemulihan ekonomi nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Studi BUMN. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mengingatkan kembali untuk mengisi absensi kehadiran pada link yang telah tertera di kolom chat Zoom. Akhir kata, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, telah terlaksananya webinar kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih. Nih. Terima kasih. Pak Doni, Pak Doni. Ya, makasih banyak semuanya. Terima kasih. Saya ikuti kok terus dari tadi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Utu. Sudah harus diskusi offline kayaknya. Terima kasih semuanya. Makasih Bapak Ibu yang berpartisipasi. Materinya sudah kami share di room chat Zoom. Kalau belum dapat nanti kami juga akan share di grup Telegram. Sertifikat akan kami kirimkan berdasarkan daftar hadir yang telah diisi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di webinar BUMN berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak hadir Erlangga apa yang dari Universitas Erlangga. Saya kira waktu Erlangga yang bicara. Makasih kita. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Ya, kita lanjut di WA chat ya. Thank you. Makasih. Assalamualaikum.